Dipersembahkan oleh Pemirsa, selama 44 tahun, Perpustakaan Nasional atau Perpusnas telah merajut asa melayani negeri dan juga menjadi pilar penting dalam penguatan literasi di tanah air. Lalu seperti apa pencapaian serta tantangan dalam penguatan budaya literasi? Kemudian juga inovasi yang sudah dilakukan Perpusnas untuk bisa eksis di era digitalisasi saat ini. Bersama saya Anissa Fauzia, mari kita ulas dalam 60 Minute with Perpusnas. dipersembahkan oleh Ya pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Sekretaris Utama, sudah ada Bapak Joko Santoso. Selamat Bapak, sebelumnya kami berterima kasih Pak karena kami sudah diterima di sini. Apa kabar Bapak saat ini? Kabar baik dan sehat. Terima kasih. Alhamdulillah. Oke Pak, ini jujur, kalau saya boleh jujur, karena ini merupakan pertama kalinya saya berkunjung ke Perpustakaan Nasional. Karena pada saat berkunjung ternyata memang wah luar biasa sih, saya sangat mengapresiasi terutama banyak sekali ornamen-ornamen yang memang terutama kita langsung disuguhkan di lantai 24 dengan pemandangan langsung dari Monas ya Pak ya, dan juga fasilitas yang sangat lengkap ternyata di sini Pak Santoso. Tapi mungkin Bapak bisa bercerita sedikit mungkin ya terkait dengan bagaimana kemudian perkembangan Perpustakaan Nasional, sedikit saja mungkin singkatnya. Ya, jadi gedung ini didedikasikan oleh pemerintahan Bapak Jokowi pada waktu itu tahun 2017 ini diresmikan, jadi ya relatif belum lama dan praktis gedung ini dibangun pada tahun 2015. Jadi konsepnya adalah green building sebenarnya dan juga smart library. Jadi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi juga termasuk masif di sini dan juga mengusung smart building ya dan juga green library. Jadi sebisa mungkin juga memanfaatkan pencahayaan dari luar dan seterusnya. Nah, kalau itu kan pada saat era Pak Jokowi, ini kita sudah masuk pada era pemerintahan yang baru ya Pak ya, di era pemerintahan Prabowo Gibran. Menurut Bapak bagaimana sih sebetulnya harapan nanti Perpusnas di masa era pemerintahan yang baru ini Pak Santoso? Kami mencatat bahwa Presiden kita, Pak Prabowo ini seorang pembaca yang luar biasa dan dalam bacaannya banyak sekali hal-hal yang dalam hal ini kita bisa petik gitu ya. Saya ingat pada waktu pidato kemenangan itu diwawancari oleh Al Jazeera dan pidato kemenangannya disampaikan di perpustakaan pribadi beliau. Dan dia menceritakan terkait dengan tradisi membaca keluarganya dan dia juga merekomendasikan satu buku yang layak dibaca untuk anak-anak muda. Dia menyarankan anak-anak muda generasi milenial ini untuk membaca The Warrior of the Light, salah satu karya dari Paulo Coelho gitu ya. Dan beliau juga mengatakan bahwa buku itu memberikan satu kesan yang mendalam buat pribadi beliau untuk tetap semangat di dalam mengarungi kehidupan yang penuh dinamika ini. Ya, terkait harapan tersebut kalau kita melihat harapannya Pak, tapi secara umum bagaimana kemudian Bapak bisa melihat perkembangan literasi di Indonesia saat ini? Perkembangan literasi di Indonesia sangat menarik. Yang paling pertama perlu saya tengarai bahwa soal literasi ini menjadi semacam gerakan sosial. Jadi kita harus baca bahwa literasi tidak hanya sekedar kemampuan membaca atau menulis, tetapi juga kemampuan menganalisis. Kemudian kalau kita berkaca pada satu metodologi taksonomi Bloom misalnya, sampai kepada kreativitas dan inovasi. Jadi tidak hanya memahami atau mengerti, tetapi juga mampu mengkritisi, mampu menganalisis, bahkan mampu mengformulasi dalam bentuk pikiran-pikiran baru, karya-karya yang lebih kreatif, terobosan-terobosan baru yang inovatif dan seterusnya. Itulah literasi. Dan bagusnya sekarang ini kesadaran itu sudah muncul menjadi semacam gerakan sosial. Kalau kita lihat di mana-mana di pemerintahan gitu ya, ada isu terkait dengan literasi, ada literasi kewarganegaraan, ada literasi budaya, ada pada waktu pandemi COVID-19 yang lalu pun juga ada namanya literasi kesehatan gitu ya, dan seterusnya. Semua istilah atau idiom yang direkatkan di dalamnya kata literasi, ya, itu syaratnya hanya satu saja, yaitu membaca. Tanpa membaca tidak akan ada literasi. Dan kesadaran itu saya lihat mulai tumbuh. Banyak sekarang gerakan-gerakan sosial yang diinisiasi oleh masyarakat, bahkan individu-individu
termasuk filantropi gitu ya. Ada taman bacaan masyarakat yang tumbuh menjamur gitu ya. Ada Pustaka Bergerak Indonesia. Bahkan ada juga fenomena kafe literasi, buku kafe dan seterusnya. Ini adalah kesadaran sosial bahwa setiap orang pada prinsipnya membutuhkan untuk memutakhirkan pengetahuannya, dan pemutakhiran pengetahuan ini menjadi bagian penting di dalam peningkatan kapabilitas dan produktivitas setiap individu. Oke, artinya ini menunjukkan suatu perkembangan yang positif begitu ya Pak. Nah kemudian apakah ada mungkin daerah-daerah khusus ataupun daerah tertentu yang membutuhkan perhatian khusus Pak sejauh ini? Ya, kalau kita lihat dari sisi data sebaran perpustakaan yang menarik gitu ya. Kalau kita menggunakan data sebaran perpustakaan, data ini kami ambil tahun lalu ya, sekitar 186.000 perpustakaan. Dari 186.000 perpustakaan itu, satu fenomena sebenarnya, jumlah perpustakaan Indonesia itu terbesar kedua di dunia gitu ya. Ya mungkin yang lebih besar lagi adalah India misalnya seperti itu. Nah tetapi kalau dari sisi sebarannya, dari 186.000 sekian itu, paling banyak memang ada di wilayah barat ya, Jawa dan Sumatera. Wilayah tengah itu seperti Bali, Kalimantan itu kedua, dan wilayah timur dari sisi density sebaran dari perpustakaan itu yang ketiga. Jadi memang ada ketidakmerataan, tetapi juga kita melihat adanya polarisasi dari sisi sebaran penduduk juga gitu ya. Makanya tidak heran, tidak aneh, paling banyak ada di wilayah barat yang secara sebarannya sekitar 46%. Nah makin ke timur density-nya makin rendah. Oke, itu wilayah-wilayah khusus yang tentunya ini perlu perhatian khusus begitu ya Pak tadi Bapak? Persis. Ya, secara perhatian yang paling penting dalam pendekatan soal adanya perbedaan gitu ya, ada perbedaan dari sisi sebaran perpustakaan sebagai representasi menghimpun, mengelola dan melayankan berbagai macam pengetahuan dan informasi. Tentu persoalan ini berkaitan dengan soal konektivitas. Ya. Jadi konektivitas inilah yang juga menjadi salah satu program perpustakaan nasional untuk bisa memastikan penduduk dimanapun dia berada masih terkoneksi dengan pengetahuan-pengetahuan penting, informasi-informasi penting bagi dirinya. Nah, pendekatan terkait dengan konektivitas inilah perpustakaan kita ada dukungan ya, dukungannya itu Mbak Ica ada mobil perpustakaan keliling yang tersebar di berbagai macam wilayah dan pelosok-pelosok tanah air yang susah dijangkau gitu ya, dengan layanan perpustakaan yang tetap. Nah, ada yang menggunakan roda 4, ada juga yang menggunakan roda 2 gitu ya. Jadi untuk memastikan konektivitas sekalipun mereka berada di pelosok-pelosok yang sulit dijangkau dengan roda 4, kita pastikan ada roda 2 gitu ya. Belum lagi misalnya termasuk kita di dalam menjangkau ini dengan menggunakan pendekatan perpustakaan digital. Nah, perpustakaan digital sekarang ini pun juga sudah berkembang. Tidak hanya aksesnya berbasis laman atau situs website gitu ya, atau di laman web tertentu gitu ya. Sekarang juga sudah ada basisnya aplikasi yang bisa diunduh di Google Play maupun juga di App Store gitu ya. Nah, nanti akan kita bahas lebih jauh juga terkait dengan program Perpusnas begitu ya. Tapi Pak dengan konsep yang baru mungkin ini bisa dibilang. Tapi kalau untuk program Perpusnas yang menjadi prioritas mungkin dari yang tadi Bapak sebutkan, selama sepanjang tahun 2024 ini apa saja yang menjadi prioritas? Mungkin nanti di tahun 2025 juga ada yang terbaru lagi? Betul ya. Yang pertama, Mbak Nisa, itu pertama adalah penguatan budaya baca dan literasi. Nah, penguatan budaya baca dan literasi programnya cukup banyak. Ini yang dalam kelompok ini termasuk salah satunya adalah kita menciptakan ruang baca di 10.000 lokasi. 10.000 lokasi itu adanya di desa, termasuk juga memanfaatkan taman belajar masyarakat, gitu ya. Kami memberikan ada 10 juta buku, ya. Di ruang baca yang sejumlah 10.000 ini yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Jadi masing-masing ruang baca ada 1.000 buku. Nah, di samping itu juga ada kegiatan-kegiatan bagi para pengelola perpustakaan di desa-desa untuk bisa bagaimana memanfaatkan buku bacaan ini. Nah, buku bacaannya ini untuk jenjang baca PAUD dan SD, gitu ya. Mengapa kita dekati segmen yang demikian? Karena pandangan kami Perpusnas bahwa penguatan literasi itu harus dimulai sejak dini. Jadi sasarannya adalah anak-anak usia dini dan juga sekolah dasar gitu ya. Dan programnya adalah bagaimana
memanfaatkan ini dengan misalnya membaca nyaring, membuat ringkasan buku, kemudian mendongeng atau menceritakan isi buku dan seterusnya. Nah itu programnya gitu ya. Nah yang kedua, dari tadi yang saya sebutkan di tadi pertama tadi kan ada 186.000 lebih perpustakaan ya. Itu totalnya hampir 84% itu adalah perpustakaan sekolah. Nah yang kita dorong adalah penguatan perpustakaan sekolah dengan cara adanya akreditasi perpustakaan sekolah sesuai dengan standar nasional perpustakaan sekolah. Ya, ini semakin menambah semangat tentunya bagi para sekolah. Ya. Jadi kita juga lakukan konektivitas antara perpustakaan desa dan perpustakaan sekolah dengan maksud agar perpustakaan sekolah juga menjadi satu pusat penguatan literasi siswa dengan mendorong pembelajaran berbasis membaca. Itu terus kemudian yang ketiga yang kami lakukan di 2024 itu adalah pengarus utamaan naskah Nusantara. Ya, naskah Nusantara sebagai warisan budaya bangsa, warisan yang mencerminkan khasanah intelektual bangsa, memiliki berbagai macam nilai-nilai kearifan lokal dan berisi pesan-pesan moral dan seterusnya. Yang ini yang kita lakukan dengan cara ada alih media, ada alih aksara, alih bahasa, kemudian juga kajian-kajian, termasuk alih wahana. Kita buat tahun ini targetnya kita ada 100 seri komik gitu ya, tapi basisnya atau aslinya dasarnya dari naskah Nusantara. Nah dengan demikian alih wahana ini sebagai upaya untuk mendekatkan naskah-naskah yang dituliskan dengan aksara daerah dan bahasa daerah itu bisa dipahami oleh kalangan anak-anak muda gitu ya, dan disenangi dan juga dimaknai secara lebih mendalam dan menjadi satu bagian relevansi gitu ya terkait dengan warisan budaya bangsa dan kearifan lokal ini untuk masih kita bisa lakukan dan ajarkan di masa sekarang. Ya, tentu ini pasti sangat dinanti-nanti nih untuk para generasi muda. Tapi Pak, kalau kita melihat nih, literasi saat ini sepertinya menjadi suatu hal, kalau kita bilang bisa menjadi suatu hal yang seksi begitu ya. Banyak kemudian kementerian, lembaga, dan juga memainkan peran literasi dalam program-program kerja mereka begitu ya, seperti literasi finansial, kemudian juga literasi kebencanaan, maupun literasi digital begitu ya Pak. Bagaimana kemudian Bapak menanggapi hal ini, terutama terkait dengan tingkat masyarakat yang saat ini gemar membaca, Pak? Iya, jadi kalau kita kaitkan dengan misalnya tadi ya, literasi digital tadi Mbak Anissa menunjukkan itu kan. Nah, kalau kita lihat fenomenanya dengan anak-anak muda sekarang terkait dengan literasi digital, dari sisi penggunaan media sosial misalnya, media sosial kita penggunaannya sangat tinggi. Media sosial tertentu seperti Twitter itu kan pengguna nomor 4 di dunia gitu ya. Belum lagi yang Facebook, Instagram gitu ya, TikTok dan lain-lain, termasuk juga WhatsApp dan lain-lain ya. Tetapi kalau kita lihat dari hasil riset yang dilakukan oleh Microsoft pada tahun 2023 yang lalu gitu ya, soal digital civility index kita atau indeks keberadaban digital kita gitu ya, yang tergolong masih rendah di Asia Pasifik. Ada 3 indikator terkait dengan itu, misalnya masih tingginya scamming atau penipuan gitu ya, perundungan atau cyberbullying, termasuk juga pornografi gitu ya. Nah, hal ini yang perlu kita kuatkan dari sisi literasi digital. Bagaimana mereka menggunakan, memanfaatkan piranti-piranti digital, informasi digital ini dengan baik. Nah, salah satu program perpustakaan nasional adalah kita memberikan dukungan bagi pemerintah daerah, yaitu bentuknya pojok baca digital atau Pocadi. Pojok baca digital itu seperangkat dukungan TIK, tetapi juga ada koleksi buku dan juga buku digital yang kita berikan kepada pemerintah daerah untuk ditempatkan di area publik dan di sana menjadi pusat kegiatan bagi anak-anak muda, generasi milenial, generasi Z, berbagai macam aktivitas terkait dengan misalnya bagaimana adab atau etika bermedia sosial, misalnya. Bagaimana bisa lebih produktif dengan dukungan media sosial, bagaimana menggunakan informasi dan pengetahuan secara beretika dan berkemajuan dan seterusnya. Nah itu ada pojok baca digital yang kita sebarluaskan ke daerah-daerah.
Ya, oke. Jadi itu cara Perpusnas untuk kemudian mengintegrasikan literasi tersebut hingga relevan dengan minat baca masyarakat saat ini. Ya. Nah, contohnya kalau yang Bapak sebutkan tadi, mungkin ada salah satunya yang paling terdekat dengan kita di Jakarta adalah Taman Literasi ataupun baca yang ada di Blok M begitu ya. Ini juga kemudian sangat ramai sekali dikunjungi oleh generasi muda, Pak. Tapi kalau untuk Bapak mungkin bisa spesifik itu sudah ada di mana saja, Pak? Kalau untuk di daerah-daerah, Pak? Ya, kalau untuk tadi Taman Baca Masyarakat ini kan sebenarnya keberadaannya seringkali dari usaha kolektif masyarakat, kadang-kadang individual gitu ya, kadang-kadang filantropi gitu ya. Jumlahnya sudah sangat banyak. Kemarin kabarnya datanya udah lebih dari 15.000 gitu ya, di seluruh Indonesia gitu ya. Belum lagi dukungan dari teman-teman Pustaka Bergerak Indonesia atau PBI, ini juga menggunakan moda transportasi, ada yang menggunakan kapal, ada yang menggunakan kuda gitu ya di daerah lereng Gunung Slamet sana gitu ya. Ada yang menggunakan becak di daerah sini, Bendungan Hilir itu. Ada juga menggunakan motor gitu ya di Lampung dan seterusnya ya. Termasuk tadi kami dukung dengan motor gitu ya. Nah, dengan moda-moda transportasi ini harapannya mereka bisa menjangkau banyak wilayah yang rasanya dari sisi akses pengetahuan atau informasi masih kurang gitu ya. Nah, ini adalah kerja bersama, bahu-membahu antara perpustakaan nasional, perpustakaan daerah, juga gerakan sosial masyarakat gitu ya, termasuk filantropi tadi, untuk bisa menggerakkan literasi masyarakat dengan menyediakan bahan-bahan bacaan. Jadi ada persoalan yang kedua, Mbak Ica, yang sebenarnya perlu kita kuatkan gitu ya, yaitu soal bahan bacaan bermutu yang ada di masyarakat. Nah, dari sisi jumlah bahan bacaan yang tersedia di perpustakaan memang masih kurang gitu ya. Kalau kita menggunakan standar UNESCO itu 1:2. Artinya kalau penduduk Indonesia 270,2 juta jiwa, harusnya 270,2 kali 2 gitu ya. Nah, sekarang faktanya dari hasil kajian kami jumlahnya kurang lebih baru sekitar 37,5% gitu ya. Jadi masih banyak lagi nih. Nah, kalau kita korelasikan dengan pertumbuhan penerbitan di Indonesia, memang ada korelasi yang positif. Pertumbuhan penerbitan di Indonesia cenderung ada kenaikan. Tetapi jumlah buku yang diterbitkan oleh penerbit ini pun jumlahnya masih kurang, gitu ya. Kadang-kadang kalau kita dapati dari data IKP, dari 1.000 buku yang dicetak di tahun pertama, nggak selalu habis, gitu ya. Nah, ini yang perlu dukungan masyarakat. Kalau kita hanya menyandarkan pada penerbitan mainstream, gitu ya, tentu membacanya dari kepentingan komersial kan, bukunya bagus, yang kedua laku dijual. Nah, kalau kita hanya menyandarkan dari itu, jumlah bahan bacanya masih kurang. Yang dibutuhkan tentu adalah bagaimana mendorong ekosistem kepenulisan masyarakat. Bagaimana daerah-daerah juga tumbuh penerbitan-penerbitan untuk bisa mengungkapkan, mengeksplorasi potensi alam, potensi budaya, termasuk pengetahuan-pengetahuan yang ada di wilayah-wilayah. Ya, tentu ini akan menjadi PR nanti terutama pada saat berlangsungnya setelah ini, begitu setelah 2025. Tapi kalau kita melihat Pak Santoso terkait dengan konteks yang lebih luas begitu ya, bagaimana kemudian peran perpustakaan ini dalam mendukung agenda revolusi mentalnya terlebih dahulu nih, dan juga pembangunan kebudayaan yang sesuai dengan RPJMN 2020 sampai dengan 2024, Pak. Ya, kalau yang itu kan ini tahun terakhir ya, terkait dengan RPJMN 2020 dan 2024 ini tahun terakhir. Jadi program prioritas nasional yang diban oleh Perpustakaan Nasional ya, dan juga menjadi rencana pembangunan jangka menengah daerah itu, yaitu penguatan literasi, inovasi, dan kreativitas. Jadi penguatan budaya literasi itu menjadi bagian penting untuk bisa mendorong kreativitas dan inovasi masyarakat. Nah, programnya banyak, tadi sudah saya sebutkan berbagai macam kegiatan tadi, termasuk bagaimana kita bisa mendorong pemanfaatan perpustakaan terutama. Nah, salah satu upaya mendorong pemanfaatan perpustakaan adalah dengan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Apa yang kita transformasikan? Yang kita transformasikan tentu koleksinya ya. Jadi koleksi ini tidak hanya bersifat literatur gitu ya, atau referen gitu ya, tetapi juga memiliki kepentingan-kepentingan yang pragmatis, yang praktis, yang bisa diimplementasikan gitu ya. Nah, yang kedua, layanannya juga kita dorong lebih inklusif, menghargai perbedaan, keberagaman masyarakat,
lebih mendekatkan layanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi orientasinya kita geser, kalau dulu orientasinya pustakawan atau librarian oriented, sekarang kita ke user oriented. Jadi lebih mementingkan kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda, beragam-ragam itu. Nah, dengan demikian kegiatan-kegiatannya pun kita susun, kita formalisasikan sesuai dengan kebutuhan user atau masyarakat itu. Nah, program ini punya beberapa indikator. Yang terpenting adalah frekuensi kunjungan masyarakat ke perpustakaan meningkat. Yang kedua, partisipasi masyarakat terhadap berbagai kegiatan di perpustakaan pun juga meningkat. Yang ketiga, terkait dengan publikasi media, termasuk media massa, media sosial pun juga naik. Untuk meresonansi sosial, gerakan literasi itu sebagai milik masyarakat. Dan yang keempat adalah kerjasama, kolaborasi, sinergi dengan berbagai pihak, pemerintah, swasta, komunitas, bahkan juga individual. Oke, Pak, ini kalau kita melihat berdasarkan data yang ada, memang dari tingkat ataupun minat baca masyarakat ini cenderung meningkat begitu ya Pak dalam beberapa tahun terakhir. Tapi kalau menurut Bapak ini faktornya apa saja Pak yang mempengaruhi Pak? Ya, jadi kalau kita bandingkan gitu ya, pada masa taruhlah 2020 gitu ya, yang masih angkanya rendah 56, sekian. Kemarin kita sudah kaji lagi tingkat gemar baca masyarakat, angkanya sudah 69, sekian gitu ya. Jadi sudah ada kenaikan cukup signifikan gitu ya. Jadi belum boleh dibilang tinggi, tetapi itu sudah posisinya sedang menuju tinggi gitu ya. Target kita sebenarnya tahun ini, dan tahun ini belum kita ukur, adalah 71. Ya. Nah, dalam pandangan kami, program-program yang selama ini dilakukan oleh Perpusnas memiliki relevansi yang tinggi. Istilahnya on the right track gitu ya. Kenapa? Tadi misalnya dengan adanya dukungan terkait dengan ketersebaran bahan bacaan bermutu misalnya, ya kan? Itu melalui berbagai macam pendekatan, tidak hanya untuk perpustakaan desa dan komunitas sebenarnya. Bahkan kami juga menyasar di lapas, lembaga pemasyarakatan, di rumah sakit, wilayah-wilayah transmigran, perbatasan gitu ya, di pos lintas batas negara gitu ya. Kemudian juga di daerah pertanian dan seterusnya gitu ya, kita sasar juga. Terus yang kedua juga kepastian kami untuk melakukan konektivitas tadi dengan dukungan mobil perpustakaan keliling, ada motor pustaka keliling, ada perpustakaan digital. Perpustakaan digital ini misalnya ada iPusnas, kemudian ada iPusnas untuk masyarakat umum. Itu bahan bacaannya umum juga gitu ya, dan kita bisa membaca terbitan-terbitan dari penerbit ternama, ada Gramedia, Angkasa, Mizan, dan apapun lah. Nah itu sudah direplikasi oleh pemerintah daerah, juga lembaga-lembaga, totalnya lebih dari 526 lembaga itu yang mereplikasi itu kan juga menunjukkan keberhasilannya. Karena sekarang membaca tidak ada alasan untuk tidak bisa dilakukan dimanapun gitu ya. Selain di perpustakaan, kita juga bisa ada membaca dengan gawai, ada iPusnas tadi, mudah sekali, tinggal di-download saja. Kemudian ada Bintang Pusnas Edu, itu khusus untuk anak-anak sekolah dan juga mahasiswa, karena itu khusus buku-buku referensi gitu ya. Itu juga tersedia gitu, dan ada lagi yang lain, misalnya ada e-jurnal, e-book dan seterusnya untuk para peneliti dan juga para mahasiswa gitu ya. Dan juga ada integrasi atau kerjasama antar perpustakaan seluruh Indonesia, namanya Indonesia One Search misalnya. Dengan mudah kita bisa mencari koleksi perpustakaan, buku-buku dimanapun berada, termasuk hasil-hasil riset dimanapun berada, cukup satu klik menggunakan Indonesia One Search. Gitu. Cukup satu klik sudah tidak ada lagi pokoknya alasan untuk kita tidak membaca begitu ya Pak? Tidak ada alasan untuk tidak membaca. Selain dari capaian itu nanti kita akan bahas tantangannya, tapi kita akan jeda terlebih dahulu Bapak. Ya pemirsa, tetap bersama kami dalam 60 Minutes with Perpusnas. Dipersembahkan oleh Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam 60 Minutes with Perpusnas. Pak Santoso, kita akan ulas kembali, kita akan bahas kembali. Tadi kita sudah bahas soal pencapaian. Sekarang kita bahas kemudian tantangan di masa depan. Sepertinya ini menarik juga nih. Kalau tadi juga Bapak sempat membahas terkait dengan naskah Nusantara begitu yang punya kompleksitas. Sebetulnya ini dengan banyak naskah yang rusak begitu ataupun sudah terjual di pasar gelap. Apa upaya dari Perpusnas untuk melestarikan naskah ini untuk kemudian juga baik dari dalam negeri maupun dari mancanegara? Ya,
Jadi Mbak Nisa, jadi naskah Nusantara ini adalah kekayaan Indonesia, kekayaan khasanah intelektual Indonesia yang menggambarkan peradaban kita di masa lalu. Jadi kalau misalnya sekarang ini koleksi perpustakaan nasional terkait dengan naskah Nusantara ini ada lebih dari 12.000 ya. Itu sudah terbanyak di dunia. Kita punya koleksi naskah Sunda, saat ini pun juga terbanyak di dunia, ada sekitar 6.000 sekian itu. Nah, tetapi juga tadi Mbak Ica mengatakan bahwa naskah-naskah ini juga tersebar di mancanegara. Artinya entah karena pada waktu itu kolonialisme, kemudian juga diperjualbelikan di pasar gelap dan seterusnya, sehingga sebarannya ada sampai di Rusia, sampai di Inggris, sampai di Amerika, di Belanda paling banyak dan seterusnya gitu ya. Nah, yang pertama terkait dengan naskah Nusantara sebagai bukti peradaban bangsa, bukti literasi kita di masa lalu yang tidak kalah hebatnya, misalnya negara Kertagama itu menceritakan terkait dengan bagaimana pemerintahan pada masa Raja Hayam Wuruk misalnya seperti itu ya. Dan itu digambarkan bagaimana nilai-nilai kearifan pada masa itu gitu kan, kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat dan seterusnya. Itu kan bukti bahwa kita dulu sudah berpikir bahwa mengawetkan ingatan gitu ya, kemudian juga merekam gagasan-gagasan, ide-ide ke dalam bentuk tulisan yang ditorehkan di atas lontar gitu ya, itu menjadi bagian penting gitu ya. Nah ini harus kita catat ini bahwa literasi kita bukan tidak maju ya, literasi kita sangat maju dari dulu, cuman soal budaya membaca ini yang memang harus kita kuatkan lagi gitu ya. Nah, kalau kita melihat dari kajian yang pernah dilakukan oleh Perpustakaan Nasional bahwa kepemilikan buku di rumah tangga Indonesia itu tidak cukup tinggi, hanya sekitar 15%. Nah, ini harus kita baca bahwa upaya untuk mendapatkan akses pengetahuan, bahan bacaan di rumah tangga Indonesia itu juga didasarkan pada layanan perpustakaan, baik layanan perpustakaan konvensional maupun digital. Nah, dengan demikian, upaya yang kita lakukan adalah bagaimana memenuhi kebutuhan rumah tangga terhadap pengetahuan-pengetahuan itu melalui layanan perpustakaan ya, baik itu perpustakaan yang konvensional di tempat, layanan perpustakaan keliling gitu ya, menggunakan mobil dan motor tadi, termasuk juga layanan perpustakaan digital, baik itu akses website maupun akses ke aplikasi berbasis gawai seperti iPusnas maupun Bintang Pusnas Edu. Nah, itu kan tantangan sekarang ini gitu kan. Nah, sebenarnya itu juga tidak cukup di sana. Kita tahu bahwa sekarang ini sudah sangat maju, ada Internet of Things, penggunaan artificial intelligence gitu ya, kecerdasan artifisial gitu ya, yang sudah sangat implementatif di dunia perpustakaan. Nah, kami pun juga demikian, kita juga memperkuat dukungan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya memanfaatkan ini gitu ya, untuk memperkuat layanan perpustakaan. Nah, ini yang terus kita lakukan, termasuk melakukan upaya personalisasi istilahnya ya, dari layanan perpustakaan yang sifatnya inklusif tadi gitu ya. Jadi dengan menggunakan berbagai pendekatan, termasuk juga istilahnya machine learning gitu ya. Misalnya di Indonesia One Search. Di Indonesia One Search itu sudah berhasil mengintegrasikan database koleksi perpustakaan di seluruh Indonesia ya. Alamatnya onesearch.id, onesearch.id. Itu semacam penjelajahan pengetahuan terkait dengan Indonesia ya. Dan di dalam Indonesia One Search tidak hanya database koleksi perpustakaan tapi juga repositori institusi. Nah, kita tahu repositori institusi kan kebanyakan isinya jurnal-jurnal, hasil penelitian dan seterusnya ya. Sayang kalau itu hanya bisa diketahui dan dimanfaatkan di sana. Dengan upaya penggunaan dukungan teknologi terbaru ini, kita bisa meningkatkan keternampaan atau visibility dari seluruh koleksi yang ada di Indonesia, perpustakaan perguruan tinggi, lembaga riset dan gitu ya. Nah, dengan adanya keternampaan yang sudah tinggi, akhirnya mendukung kemungkinan untuk accessibility-nya juga lebih tinggi. Nah, accessibility-nya lebih tinggi tentu akan juga mendorong penggunaan atau usability-nya lebih tinggi, gitu ya. Nah, dengan demikian upaya-upaya ini dimungkinkan untuk bisa mempromosikan lebih banyak hasil-hasil riset yang dilakukan oleh perguruan tinggi atau lembaga penelitian daripada hanya tertumpuk di perpustakaan gitu ya.
bisa dimanfaatkan lebih luas sehingga dimungkinkan sitiran-sitiran atau citasi terhadap karya riset kita sehingga juga meningkatkan webometrik dari perguruan tinggi tersebut. Nah, upaya ini juga menjadi upaya kami untuk mendorong terutama penguatan kualitas hasil riset dan pendidikan tinggi di Indonesia. Oke, baik. Dari sekian banyak upaya yang Bapak sebutkan tadi, artinya ini menjadi strategi yang kemudian efektif begitu ya untuk menjangkau hal-hal tersebut. Nah, tentu akses terhadap literasi ini juga sangat penting, terutama untuk generasi muda di sekolah-sekolah, Pak. Ya. Apa sebetulnya untuk kemudian yang menjadi tantangan yang dihadapi Perpusnas dalam mengembangkan perpustakaan di sekolah terutama, Pak? Iya, ya ini memang menjadi komitmen kami ya untuk bisa mendukung terutama penguatan literasi siswa. Iya. Mungkin Mbak Anissa melihat kemarin dari skor PISA ya, program institusional student assessment gitu ya. Nah, program internasional student assessment ini kan dilakukan oleh OECD gitu ya, lembaga kerjasama ekonomi dunia itu ya. Nah, sayangnya dari nilai PISA kita yang variabelnya ada 3, yaitu literasi sains, literasi matematika, dan literasi membaca gitu ya. Itu masih rendah boleh dibilang. Nah, kami berupaya untuk bisa mendorong peningkatan literasi membaca. Dalam pandangan kami, jika literasi membaca siswa bisa ditingkatkan, ini pada gilirannya nanti juga akan meningkatkan literasi matematika dan literasi sains. Nah, pandangan kami bahwa harus ada upaya untuk menggerakkan peran perpustakaan sekolah sebagai sentral penguatan literasi siswa. Dengan cara mendorong terus pembelajaran berbasis membaca. Nah, penyediaan bahan-bahan bacaan yang bermutu di perpustakaan sekolah itu wajib tentunya ya. Selain itu juga mendorong upaya pembelajaran di kelas-kelas berbasiskan pada keterbacaan berbagai macam bahan bacaan yang memang disediakan di perpustakaan sekolah gitu kan. Nah, sehingga misalnya soal rujukan, referensi, daya kritis, daya analisis siswa itu dipentingkan. Jadi ada 2 kata kunci sebenarnya yang dalam pandangan kami sangat penting, yaitu soal daya bacanya gitu ya. Jadi tidak hanya bisa membaca tetapi memahami apa yang dibaca, bisa menganalisis, bisa mengkritisi, ya tidak hanya menyimpulkan ya, tetapi juga sampai ke sana. Nah, dengan demikian daya kritis siswa bisa terus diasah, gitu ya. Itu yang pertama. Jadi daya bacanya harus kita tingkatkan, kita perkuat dengan berbagai macam latihan-latihan yang memang memperkuat daya baca. Tadi membuat ringkasan salah satunya, tapi tidak hanya satu-satunya, tetapi berdiskusi terkait dengan isi buku, menantang mereka untuk menyampaikan apa yang telah dibacanya di kelas, dan teman-teman lainnya mengkritisi atau memberikan feedback, itu adalah memperkuat daya baca. Yang kedua, yang problem di kita itu adalah soal kecepatan membaca. Kecepatan membaca itu harusnya menjadi semacam skill yang diajarkan oleh setiap jenjang pendidikan, terutama di sekolah dasar ya. Mengapa? Kecepatan membaca menentukan seberapa banyak siswa menyerap pengetahuan-pengetahuan baru. Kecepatan membaca menentukan seberapa banyak buku-buku berhasil kita rampungkan untuk kita baca dalam setahunnya. Bahkan tidak hanya setahun, mungkin per minggu targetnya, per bulan, dan seterusnya gitu ya. Nah, kecepatan membaca itu diukur berdasarkan pada jumlah kata per menit gitu ya. Di Indonesia jumlah ini masih rendah sekali, masih angkanya 116 gitu ya. Nah, di negara-negara lain itu bisa di atas 200, bahkan di atas 400, seperti di India itu ya, hampir mendekati 500 kata per menit. Jadi membaca tidak seperti mengeja, tidak seperti spelling, tapi scanning gitu ya. Nah, kalau kita sudah bisa menerapkan teknik membaca cepat, tentu dengan demikian makin banyak pengetahuan-pengetahuan baru, transfer teknologi pengetahuan melalui bahan bacaan itu kita bisa lakukan. Tentu ini juga menarik untuk kemudian selain dari tadi kita membahas soal perpustakaan sekolah, bagaimana kemudian Bapak melihat perkembangan perpustakaan yang di daerah, Pak? Betul. Terutama dalam kaitannya dengan program bantuan dana alokasi khusus ya Pak ya, fisik subbidang perpustakaan di daerah itu Pak. Nah, dengan dana alokasi khusus fisik gitu ya, kami berhasil membangun ada lebih dari 148 lokus di daerah yang gedungnya sudah
menjadi terbaik, bahkan kadang-kadang gedungnya lebih bagus dibanding kantor bupati atau DPR gitu ya. Dan itu banyak sekali. Kemarin saya juga barusan pulang dari misalnya di Malaka. Di Malaka itu satu kabupaten di NTT dan berbatasan langsung dengan Timor Leste ya. Saya mendapatkan gedung yang sangat bagus dengan nuansa merah putih, 3 lantai, lengkap dan dengan isinya, ada koleksinya, ada perabot, sarana prasarana dan juga dukungan TIK. Bupatinya sangat senang dan dia mengatakan bahkan kantor bupati sudah 3 tahun ini dibangun belum rampung. Ya. Tapi yang paling bagus di sana adalah gedung layanan perpustakaan, berdiri di tengah-tengah kota gitu ya, dan itu menempati bekas kantor camat di sana. Nah tidak hanya itu, kemarin saya juga mengunjungi wilayah Konawe Kepulauan. Kalau tadi saya dari Kupang ke Malaka ini perjalanan darat 11 jam gitu ya, dengan kondisi jalan yang ya kadang bagus kadang tidak gitu ya. Nah kalau Konawe Kepulauan ini dari Kendari kita naik mobil, kemudian kita harus menyeberang selama kira-kira 3,5 jam gitu ya. Nah itu juga demikian gitu ya, hanya 2 gedung saja yang cukup bagus dibanding sana. Yang terbagus adalah perpustakaan, yang kedua kantor bupati gitu ya. Nah ini terus terang bisa membangkitkan semacam harapan kepada masyarakat dan juga pimpinan daerah untuk memperkuat literasi. Perpustakaan dengan konsep pembangunan tadi, ada ruang publik yang terbuka bagi masyarakat untuk bisa belajar secara kontekstual, konteksnya sesuai dengan potensi budaya dan alam yang ada di wilayahnya, tetapi juga perpustakaan bisa dipakai sebagai ruang publik untuk bisa berlatih keterampilan dan kecakapan oleh masyarakat sesuai yang dibutuhkan. Dan yang ketiga, perpustakaan bisa berfungsi sebagai ruang publik untuk bisa berbagi pengalaman di antara masyarakat. Jadi dalam pandangan kami, modal potensi alam saja tidak cukup, tetapi juga modal budaya, modal sosial itu adalah bagian penting dari perpustakaan, dari masyarakat suatu wilayah. Dan perpustakaan sudah berhasil menjadikan dirinya sebagai agregator terhadap 3 modal itu gitu ya. Dan itu diberikan nilai tambah pengetahuan, ya kan? Agar apa? Memberikan manfaat tidak hanya tadi bisa memahami atau mengerti atau menganalisis, tapi juga lebih kreatif dan juga lebih inovatif. Jadi pandangan kami sekali lagi dengan adanya dukungan ya perpustakaan di daerah-daerah ini yang sudah 148 lebih gitu ya. Nah itu benar-benar perpustakaan bisa mewujudkan dirinya menjadi satu gerakan berbasis praktik sosial terkait dengan transformasi pengetahuan bagi masyarakat. Ya, kalau kita lihat memang sangat menarik sekali bagaimana kemudian di daerah terpencil saja dari infrastrukturnya ini sudah sangat memadai, fasilitasnya sudah sangat full begitu ya. Bagaimana kemudian tapi di daerah pelosok yang mungkin belum ada fasilitas seperti demikian, akan tetapi langkah yang diambil untuk Perpusnas dalam memperluas akses buku elektronik begitu Pak, atau perpustakaan digital untuk masyarakat di daerah-daerah terpencil saat ini bagaimana langkahnya Pak? Ya, jadi kalau untuk perpustakaan elektronik ini atau perpustakaan digital gitu ya, itu pun sekarang mengalami perkembangan. Di awal-awal yang lalu, pada waktu mobil perpustakaan keliling kita kembangkan gitu ya, itu masih basisnya tercetak. Jadi koleksi-koleksinya masih dalam bentuk buku gitu ya. Nah sekarang mobil perpustakaan keliling ini pun juga sudah multimedia. Jadi di dalamnya ada server gitu ya, ada access point untuk wifi gitu ya. Nah itu tidak hanya membaca dalam bentuk buku tercetak, tapi juga dalam format digital. Itu yang tadi mobil pesan keliling ya. Nah terus yang tadi pojok baca digital kan juga banyak kita tempatkan di area publik ya. Itu jelas-jelas kalau itu layanannya memang digital. Memang ada buku tercetaknya tapi jumlahnya sedikit saja gitu ya. Paling banyak adalah digital. Terus kemudian bisa dipakai aktivitas anak muda untuk meningkatkan literasi digital. Nah yang kami kembangkan lagi namanya titik baca. Titik baca ini cukup semacam kayak tugu gitu ya, atau semacam apa ya, macam ATM lah gitu ya. Tetapi di sana ada QR code, di dalamnya kita tanamkan satu mini server gitu ya, yang tidak tergantung pada jaringan internet. Kadang-kadang kan daerah tertentu kan blank spot ya, nggak ada akses internet. Tapi yang paling penting kan ada listrik gitu. Kalau listrik cukup merata itu kan. Nah dengan titik baca itu masyarakat tidak perlu download, tidak perlu unduh aplikasi, cukup menggunakan kamera HP-nya menyorot kepada QR code, langsung terhubung dengan perpustakaan digital. Dan bisa membaca buku-buku digital yang jumlahnya udah puluhan ribu gitu ya, dan langsung bisa mendapatkan akses
kira-kira radiusnya sekitar 500 meter dari titik baca. Sangat menarik sekali, tapi kita akan jeda, kita akan bahas lagi nanti ulasannya terkait dengan pencapaian maupun target dan juga visi di tahun 2025, Bapak, tapi kita akan jeda terlebih dahulu ya Pak ya. Ya pemirsa, tetaplah bersama kami dalam 60 Minute with Perpusnas. Dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam 60 Minute with Perpusnas. Kita akan bahas lebih lanjut bersama dengan Pak Santoso. Pak Santoso, ini di segmen terakhir kita akan coba mengulik begitu bagaimana kemudian pencapaian dari Perpusnas dan juga target jangka panjang sepanjang tahun 2025 nanti. Nah, secara spesifik kami mendapatkan informasi bahwa disebutkan Perpusnas ini beberapa kali mendapatkan penghargaan di dunia internasional dan juga nasional. Bisa disebutkan mungkin Pak Santoso seperti apa? Ya, penghargaan di internasional bahwa tadi sempat kita diskusi mengenai naskah Nusantara gitu ya. Naskah Nusantara kita itu tidak hanya berhasil menjadi ingatan kolektif nasional atau ikon gitu ya, tetapi juga memory of the world atau ingatan kolektif dunia yang disematkan oleh UNESCO. Nah, sudah cukup banyak ya. Terakhir itu naskah Tambu Tuanku Imam Bonjol gitu ya. Yang sebelumnya tadi sudah saya cerita, misalnya Negara Kertagama, kemudian Babad Diponegoro, kemudian juga Panji gitu ya, kemudian juga ada yang lain, tapi juga kami sedang proses untuk mengusulkan naskah-naskah yang lain seperti Siksa Kandang Karsian dan seterusnya, banyak sekali ragamnya. Terus kemarin juga Perpusnas mendapatkan selain penghargaan dari UNESCO, kita juga mendapatkan penghargaan dari JIKJI ya, JIKJI UNESCO Prize itu oleh Korea Selatan. Nah, secara prinsipnya Korea Selatan juga sama seperti tadi upaya UNESCO untuk menghargai upaya-upaya pelestarian warisan khasanah budaya bangsa. Nah, Perpusnas berhasil mengajukan proyek dan mendapatkan penghargaan dengan hadiah 30.000 US dollar gitu ya. Nah, atas upaya yang gigih, terutama melestarikan naskah-naskah Nusantara dan menyediakan akses pengetahuan terhadap naskah-naskah Nusantara itu. Gitu ya. Ini adalah penghargaan internasional yang kita terima di tahun ini. Yang kedua setelah tadi Memory of the World dari UNESCO. Yang sebelumnya juga cukup banyak kita terima, termasuk juga penghargaan-penghargaan dari nasional misalnya, soal komitmen kami di dalam memberikan dukungan data secara nasional, misalnya kemarin juga mendapatkan penghargaan dari BPS, soal konsistensi kami, data-data bibliografis, data-data terkait dengan perpustakaan kita berikan sebagai dukungan layanan publik nasional. Gitu. Nah dari sekian banyak prestasi yang sudah diraih, apa kemudian upaya Perpusnas agar bisa terus mempertahankan reputasi untuk tahun-tahun berikutnya, terutama di tahun 2025, Pak? Ya, jadi upaya kami pertama soal terkait dengan tadi penguatan budaya baca dan literasi ini masih menjadi penting ya. Tadi saya sampaikan ini masuk menjadi program prioritas nasional. Tahun depan pun kita akan memperkuat ruang baca yang ada di masyarakat. Harapan kami kalau tahun ini 10.000, harapan ke depan kita bisa tambah lagi 20.000 gitu ya. Mengapa itu penting? Karena kalau kita lihat jumlah desa di Indonesia itu sudah cukup besar ya, atau bahkan bertambah ya. Total 74.910 desa. Nah, jumlah perpustakaan desa sayangnya masih relatif kecil gitu, masih sekitar 45%. Jadi separuhnya lebih belum punya perpustakaan. Nah, ini yang kita terus perkuat gitu ya. Dengan tetap menyasar kepada desa gitu. Nah, itu yang kita akan tambah, termasuk ruang-ruang baca melalui layanan perpustakaan keliling dan seterusnya, tapi kita tambah, terutama juga ini untuk meningkatkan kontekstual layanan perpustakaan dengan kebutuhan masyarakat, tadi yang program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, ini juga akan kita sasar sampai ke desa gitu ya, dan jumlahnya tentu kita akan tambah gitu ya. Model paketnya itu kan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial itu kan isinya gitu ya. Ada bantuan buku yang sifatnya praktis pragmatis, ada bantuan TIK dan akses internet. Pertanyaan, mengapa kok ada TIK dan akses internet? Karena itu untuk menghubungkan pengetahuan yang dibutuhkan masyarakat di desa
jika ternyata pengetahuan itu tidak ada gitu di sana. Nah, tetap mereka punya koneksi terhadap perpustakaan meskipun di luar perpustakaan gitu ya. Kemudian ada pelatihan-pelatihan. Pelatihan-pelatihannya banyak, ini menyasar kepada tenaga pengelolanya, termasuk masyarakat. Misalnya ada pelatihan penggunaan komputer, ada pelatihan penggunaan internet, yang nggak punya email, kita ajari punya email. Bahkan masyarakat tadi yang kita sudah mendapatkan semacam impact dari layanan perpustakaan kan banyak itu. Akhirnya tumbuh, ada usaha UMKM karena tadi praktek-praktek pelatihan kecakapan keterampilan, termasuk berbagai pengalaman dan juga belajar kontekstual di perpustakaan gitu ya. Kemudian juga upaya-upaya yang menggerakkan perempuan misalnya untuk bisa berdaya dengan memperkuat misalnya tadi pemanfaat berbagai macam potensi yang ada di sana. Nah, itu juga diajarkan misalnya kalau sudah punya produk, ya bikin akun Bukalapak atau Tokopedia, jadi bisa menjual juga produknya seperti itu. Nah, contohnya banyak itu ya, pelatihan-pelatihan keterampilan yang lain, banyak sekali kursus-kursus dilaksanakan di perpustakaan. Kursus apapun juga tidak kita atur dari sini ya, tetapi tumbuh di masyarakat dan itu juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat di sekitar perpustakaan gitu ya. Nah, ini yang perlu kita perkuat, model-model seperti ini gitu ya, sehingga ketermanfaatan dan relevansi layanan perpustakaan itu makin tinggi dari waktu ke waktu itu. Atau perpustakaan menjadi bagian hidup keseharian masyarakat, itu yang kita inginkan gitu ya. Nah, terus kemudian juga terkait dengan dukungan bagi anak-anak muda khususnya, terkait dengan layanan digital juga kita perkuat. Koleksi buku-buku digital ini tidak hanya dari penerbit komersial, Mbak Ica. Jadi sebenarnya yang diusung oleh Perpustakaan Nasional itu adalah penguatan ekosistem literasi berbasis masyarakat. Termasuk penguatan ekosistem literasi ini, bagaimana masyarakat kita latih untuk bisa menulis. Itu ada kegiatan namanya inkubator penulisan nasional, atau penguatan literasi nasional tapi basis penulisan gitu ya. Kemarin belum lama kita adakan di Jepara misalnya, ada Perpusnas Writers Festival. Mengapa dari Jepara gitu ya? Kita tahu bahwa Kartini ini ya pada masa itu ketika masih dalam era kolonial dan juga feodal gitu ya, dia menggunakan medium tulisannya untuk bisa menggerakkan perubahan dari gagasan dan ide-idenya, dia tuliskan melalui surat, disampaikan kepada sahabatnya di Belanda, kemudian buku itu diterbitkan. Ya. Dan ternyata pikiran-pikiran besar Kartini itu masih relevan sampai hari ini. Bagaimana kita ketahui pada masa itu perjuangan soal kesetaraan gender gitu ya, emansipasi, perjuangan untuk bisa merdeka gitu ya, dengan gagasan-gagasan pendidikan yang penting bagi warga pribumi dan seterusnya itu masih relevan. Nah, dari situlah kita menjadikan lokasi Jepara sebagai Perpusnas Writer Festival dengan menggerakkan ekosistem kepenulisan di sana. Penulis-penulis pemula, para pegiat literasi gitu ya. Dan bukunya itu kita terbitkan dalam format digital. Bukunya diterbitkan dalam format digital dan ini kalau menurut saya target yang sungguh ambisius nanti di tahun 2025 juga. Tentunya Bapak singkat saja terkait dengan pesan dan juga harapan Bapak, silakan. Ya, terima kasih. Jadi pesan saya bahwa bangsa yang maju itu adalah bangsa yang membaca. Masyarakat yang maju adalah masyarakat yang membaca. Tidak ada satu kata pun untuk tidak membaca, karena kebutuhan pengetahuan, kebutuhan informasi itu menjadi bagian penting dari hidup kita sehari-hari. Baik, luar biasa Bapak. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Kami telah berbincang. Banyak sekali tadi pembelajaran yang sudah kami dapatkan begitu ya Pak ya. Nanti kita bincang-bincang lagi Pak. Terima kasih banyak. Tetap sehat, salam semangat. Baik. Ya itulah dia pemirsa perbincangan kami bersama dengan Dr. Djoko Santoso selaku Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Atas nama seluruh kru yang bertugas, kami pamit undur diri dan sampai jumpa.